Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Al-Habib Ahmad Al-Bunmai. Yang saya cinta yang saya muliakan Al-Habib Syafiq Al-Bunmai, Al-Habib Segaf Al-Bunmai beserta seluruh para habaib. Saya cinta yang saya muliakan segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang mulia ini kita duduk di ini majelis untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu kejadian yang luar biasa, yaitu perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Azizul Wahhab bila hijab, perjumpaan Nabi dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang, yang kita kenal dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, para ulama, para salafun saleh, sangat banyak sekali dari beliau-beliau yang mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Hadaigil Mi'raj karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Imam Qushairi.
ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lahmi. Ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyid Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyid Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab An-Nur Al-Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Kemudian disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nur Al-Wahhaj karangan Al-Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sayyid Utsman Syata. Kemudian kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Di daerah Jawa Barat dan di daerah Banten khususnya, setiap pondok-pondok pesantren salaf kalau udah masuk awal Rajab sampai akhir Rajab itu ngaji pasaran, ngaji bareng menghatamkan kitab Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti yaitu Qissatul Mi'raj atau hasyiahnya Khasyah Ad-Dardir karangan Al-Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Saul di Qissah Mi'raj Nabi Al-Mukhtar Ar-Rasul karangan Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matrusah fi Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj karangan Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Bagir Al-Kattani. Kemudian kitab Isra wal Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Syekh Nafi Al-Jauhari. Kemudian kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Dan masih banyak lagi kitab-kitab salaf yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Pada kesempatan yang mulia ini sedikit saya jelaskan kejadian Isra wal Mi'raj yang bersumber dari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Sebab kalau kita menjelaskan Isra Mi'raj menurut pemikiran kita sendiri, pengetahuan kita sendiri, berarti kita merasa lebih pintar, merasa lebih alim dari ulama-ulama terdahulu. Sedangkan dikatakan man arada taqadduma fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhura fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Barang siapa yang ingin maju, barang siapa yang ingin terdepan dalam segala urusan dunia, urusan akhirat, urusan politik, urusan agama, urusan akhirat, hendaklah dia berpegang teguh kepada kitab-kitab salaf, kitab-kitab ulama terdahulu. Saudara-saudara, sering kita dengar ayat yang dimana di panggung-panggung Isra Mi'raj pasti para qari membacakan ayat tersebut. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih yaitu subhana. Kalimat tasbih punya 3 makna. Pertama bimakna ta'ajjub, makna kekaguman. Setiap Allah menceritakan kejadian yang luar biasa, pasti Allah awali dengan kalimat tasbih yaitu subhana. Setiap Allah menceritakan kejadian yang tidak masuk akal, pasti Allah awali dengan kalimat tasbih yaitu subhana. Yakni Allah ingin menunjukkan bahwasanya ini Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa. Allah tunjukkan dengan apa? Dengan diawali dengan kalimat tasbih. Itu yang pertama. Yang kedua kalimat tasbih bimakna tanzih, yakni tanzihullah min kulli su', al-bara'ah lillah min kulli naqsin. Itu makna tasbih. Melepaskan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala keburukan. Kenapa? Karena Isra wal Mi'raj kejadian yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui hanya sebagian malam oleh Nabi?
akal tidak bisa menerima. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan dalam hati kita, makanya Allah pakai kalimat tasbih, yaitu subhana. Kenapa? Kalau Allah tidak sanggup memperjalankan Nabi, kalau Allah tidak mampu memperjalankan Nabi Muhammad, yang dimana perjalanan itu harus dilalui selama berbulan-bulan, sedangkan Allah perjalankan hanya sebagian malam. Kalau Allah tidak mampu, kalau Allah tidak sanggup, berarti Allah punya kekurangan. Sedangkan kalimat tasbih adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan, melepaskan Allah dari segala keburukan. Itu makna daripada tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya, abdihi bi'abdihi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya, beliau berkata, qauluhu bi'abdihi bil jasadi war ruh. Al-abd, hamba dalam ayat tersebut adalah hamba yang utuh, yaitu dengan jasad dan juga ruh. Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj fil manam, dalam tidur, yakni cuma ruhnya saja. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan ruh. Kenapa? Kalau Nabi Isra Mi'raj cuma ruhnya saja, di situ dia tidak akan memakai lafaz abd. Subhanalladzi asra bi ruhihi, kalau cuma ruhnya saja. Sebaliknya, kalau cuma jasad tanpa ruh, subhanalladzi asra bi mayyitihi. Karena di sini pakai abd, subhanalladzi asra bi abdihi, hamba, maksudnya hamba yang utuh dengan jasad dan ruh. Yaqbatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya berjumpa langsung dengan Azizul Wahhab bila hijab, berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang. Ketika Nabi berkata kepada Jibril, wahai Jibril, ayo ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Tugasku cukup sampai di sini ya Rasulullah. Aku akan hangus, aku akan terbakar kalau aku tetap melanjutkan perjalanan. Kata Nabi, bukankah kamu diciptakan dari cahaya? Iya, aku diciptakan dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Sedangkan engkau, Allah ciptakan engkau dari cahaya, engkau adalah bagian dari cahaya Allah. Hanya engkau yang bisa menembus, hanya engkau yang bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena engkau adalah bagian dari cahaya Allah. Kalau begini, kalau kamu mau mengumpamakan seperti ini, kamu tahu matahari? Itu matahari, tidak ada benda apapun yang bisa sampai ke matahari. Tidak ada. Bumi, andaikan ini bumi mau sampai ke matahari, hancur ini bumi. Kamu boleh tanya sama profesor-profesor yang pintar-pintar itu. Planet-planet, Mars, Pluto, apapun mau sampai ke matahari pasti hancur. Tidak ada bisa sampai ke matahari. Yang bisa sampai ke matahari hanya cahaya matahari itu sendiri. Ketika matahari terbit, dia mengeluarkan cahaya yang menerangi bumi. Nah, cahaya itulah ketika dia terbenam, cahaya itu yang bisa kembali kepada sang matahari. Tidak ada yang bisa sampai kepada Allah, tidak ada yang bisa kembali kepada Allah, bertemu langsung dengan Allah, kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Khalaqa min nurih, Allah ciptakan Nabi dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu isim nakirah, ditandai dengan tanwin. Kalau isim ma'rifat pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, al-lail isim, beda arti kalau pakai isim nakirah dengan isim ma'rifat. Itu kalau di nahwu. Kalau pakai isim isim ma'rifat, contoh pakai alif lam, al-lail, itu berarti satu malam penuh, artinya satu malam penuh, ketahuan satu malam penuhnya. Tapi di sini pakai nakirah. Para ulama berkata bimakna taklil fi muddatil isra. Maknanya adalah penyedikitan, maknanya adalah pengurangan daripada waktu malam. Berarti Nabi Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, hanya sebagian daripada waktu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid. Masjidil Hada, masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Saudara-saudara, turun malaikat Jibril
membawa cawan bejana yang terbuat dari emas yang berisi air dari telaga Al-Kautsar, dibelah dada Rasulullah, diambil hati Nabi Muhammad, dibersihkan, disucikan. Cuma banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai, dai-dai, mubalek-mubalek, para khatib di panggung-panggung Isra Mi'raj ketika menjelaskan tentang pembelahan dada Nabi, congornya ngomong begini, dibelah dada Rasulullah, diambil hatinya Nabi, dibuang kotoran-kotorannya, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Kalau ada ustadz kiai ngomong begitu, ustadz kiai kop. Kamu tahu, dibersihkan hati Nabi bukan berarti sebelumnya hati Nabi tidak bersih. Disucikan hati Nabi bukan berarti sebelumnya hati Nabi tidak suci. Dibersihkan hati Nabi bukan berarti sebelumnya kotor. Disucikan hati Nabi bukan berarti sebelumnya najis. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yakni tajdid, diperbaharui, memperbaharui. Kamu punya wudhu, udah suci kamu wudhu lagi. Seperti itulah pembersihan hati Nabi Muhammad, untuk membersihkan sesuatu yang bersih, untuk mensucikan sesuatu yang suci. Jangankan hati Nabi, terlalu jauh kita berbicara tentang hati Nabi. Dalam kitab Imam Suyuti, dalam kitab Asy-Syifa karangan dari Imam Qadiyat, dijelaskan darahnya Nabi suci, darahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci, apalagi hati baginda Nabi besar Muhammad. Kamu tahu ketika perang Uhud ada seorang sahabat namanya Malik ibn Sinan. Waktu itu pipi Nabi berdarah, dikecup pipi Rasulullah, mau ditelan itu darah. Kata Nabi, muntahkan. Tidak ya Rasulullah, ditelan darah Nabi. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian mau lihat penghuni sorga, maka tengoklah Malik ibn Sinan, dia adalah penghuni sorga. Abdullah ibn Zubair, Nabi waktu habis hijamah, Nabi waktu habis pekam, darahnya Nabi kasih ke Abdullah ibn Zubair. Ya Abdullah ibn Zubair, buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Dibawa sama Abdullah bin Zubair, dia lihat gak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Habis dia minum, dia datang, ya Rasulullah sudah aku buang. Di mana? Di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Di mana? Di perut ya Rasulullah. Siapa yang mau lihat dalam perut? Gak ada yang bisa lihat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Haram jasadmu disentuh api neraka. Nabi itu punya wadah. Nabi punya wadah khusus buat buang air kecil. Setiap Nabi sebelum bangun pasti buang air kecil di tempat tersebut. Satu waktu Nabi buang air kecil, Nabi taruh, Nabi tertidur, bangun tidur Nabi bilang, wahai Ummu Aiman, buang isi daripada wadah tersebut. Yang mana Rasulullah? Yang itu sudah aku minum isinya Rasulullah. Kenapa kau minum wahai Ummu Aiman? Itu air kencingku. Apa kata Ummu Aiman? Demi Allah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencing Nabi itu. Kalau air kencing Haipoh segap bau curut. Air kencing Nabi suci. Air kencing saya bau curut. Rasulullah air kencingnya suci, darahnya suci, kotorannya suci, apalagi hati baginda Nabi besar Muhammad. Jadi hati-hati kalau ngomong, hati-hati, jaga itu congor. Nah saudara-saudara, sebenarnya saya ingin lama, karena saya malam hari ini ada 5 tempat, jadi saya tidak bisa lama. Intinya saja, saudara-saudara, Nabi diundang oleh Allah untuk apa? Untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Allah perintahkan zakat cukup melalui Quran. Allah perintahkan jihad cukup melalui Quran. Allah perintahkan sedekah cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, Allah undang Nabi Muhammad untuk langsung menerima perintah mulia tersebut. Apa itu? Salat. Oleh karenanya jaga kau punya salat, sempurnakan kau punya salat. Salat adalah penentu kebahagiaanmu dunia akhirat. Saking pentingnya salat, Allah undang langsung Nabi untuk menerima perintah tersebut. Contoh kayak Pak Polisi. Pak Polisi kalau mau suruh perintah yang biasa-biasa saja, cukup lewat HP. Kamu ini, kamu begini ke anak buahnya, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Tapi kalau perintah yang lebih penting dari perintah-perintah yang lain, nggak mungkin lewat HP. Kamu datang sekarang menghadap masuk ke ruangan saya, hadap-hadapan, nah baru komandan yang ngasih, kamu begini, 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 begini. Seperti itu juga sholat. Karena begitu pentingnya sholat, Allah undang langsung baginda Nabi besar Muhammad.
Makanya jaga kau punya salat. Salat itu penentu kebahagiaanmu dunia akhirat, penentu keselamatanmu dunia akhirat, penentu keberuntunganmu dunia akhirat, penentu baik buruknya engkau kelak ketika meninggalkan dunia, penentu mati sul khatimah atau usul khatimah, penentu yaumul ba'ats di hari kebangkitan, apakah kau dibangkitkan dalam keadaan baik atau dibangkitkan dalam keadaan buruk. Salat adalah penentu kelak di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, apakah engkau akan tenggelam dalam lautan keringat atau engkau dinaungi dengan cahaya Allah. Salat adalah penentu kelak di yaumul mizan, di hari pertimbangan, apakah amalmu berat ke kanan atau berat ke kiri. Salat adalah penentu kelak di yaumul hisab, di hari perhitungan, apakah engkau menerima buku catatan dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Salat adalah penentu ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, apakah kau akan selamat atau engkau terjerumus ke dalamnya. Salat adalah penentu surgamu atau nerakamu. Salat adalah penentu seluruh amal ibadahmu. Apa kata Nabi? As-salatu ra'sul ibadah. Salat adalah kepalanya ibadah. Salat adalah intisari ibadah, otaknya ibadah. Baik buruknya amal ibadah kamu tergantung dari salat. Kalau kau punya salat bagus, kau punya salat baik, maka bagus dan baik seluruh amal ibadah kamu. Tapi kalau kau punya salat rusak amal ibadah kamu. Kau punya salat cacat seluruh amal ibadah kamu. Kenapa? Amal ibadah yang lain itu muttabi, pengikutnya siapa? Pengikutnya salat. Kalau salat baik, semua amal ibadah kamu bakal baik. Kalau salat kamu rusak, semua walaupun amal kamu banyak, tapi kalau salatnya rusak, seluruh amal ibadah kamu itu akan rusak. Jaga kau punya salat, apalagi salat 5 waktu, apalagi salat berjamaah, apalagi salat di masjid. Al-Imam Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Abbas, satu waktu anak beliau wafat. Ketika anak beliau wafat, datang orang-orang kampung takziah. Ketika orang-orang datang takziah, terlambat sholat ini orang-orang. Apa kata Habib Umar? Sungguh bagi kalian musibah agama adalah musibah yang enteng. Tahukah kalian, bagiku terlambat sholat jamaah lebih musibah daripada kematian anakku hari ini. Kenapa? Kematian anakku ini cuma musibah dunia, sedangkan terlambat sholat adalah musibah agama. Itu terlambat sholat, maka bagaimana kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja? Oleh karenanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat. Saudara-saudara, andaikan setiap sholat subuh di masjid kalian, di mushola kalian, di surau kalian, jumlah sholat subuh jamaahnya banyak seperti pada malam hari ini, kita umat Islam tidak perlu angkat senjata. Kita umat Islam tidak perlu melawan. Cukup kita umat Islam, musuh udah lari ketakutan, saudara-saudara. Oleh karenanya jaga kau punya salat. Salat adalah penentu kemenangan atau kekalahannya kita sebagai umat Islam. Jaga kau punya salat. Salat adalah pemersatu umat. Ketika umat Islam salat, bersujud, bertukuk lutut di hadapan Allah, tidak ada pangkat, tidak ada nasab, tidak ada garis keturunan, tidak ada jabatan, tidak ada tahta, tidak ada kekuasaan, tidak ada harta, tidak ada kaya dan miskin, tidak ada bodoh dan pintar, tidak ada. Ketika kamu bersujud, kamu sama rata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga kau punya salat. Bersatulah engkau wahai umat Islam dengan apa? Dengan salat. Fa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah engkau pada tali Allah, bersatulah engkau pada jalan Allah, bersatulah engkau pada rel Allah, bersatulah engkau di bawah bendera Allah. Jangan engkau bercerai-berai, jangan engkau berterkotak-kotak. Bersatulah engkau. Inna yadallahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah berada dalam persatuan. Ketika umat Islam bersatu, ketika umat Islam merapatkan barisan, demi Allah tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan Islam di tanah air Indonesia. Oleh karenanya jaga kau punya salat. Kita orang sekarang salat kita belakangi, syariat kita belakangi. Kalian mendahulukan urusan dunia, urusan harta, urusan pangkat, urusan jabatan, tahta dan kekuasaan. Apa kata Nabi? Idza azzamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Kalau umatku lebih mengutamakan dunia, mengedepankan dunia, mengedepankan, mementingkan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, akhirat dibelakangi, salat dibelakangi, syariat dibelakangi. Apa kata Nabi? Allah cabut kehebatan Islam, Allah cabut kewibawaan Islam. Sehingga walaupun kita umat Islam banyak, tetapi kita bagaikan buih di lautan. Saudara-saudara, waktu perang Badar, Rasulullah cuma 313 bisa menang melawan ribuan orang kafir.
313 bisa menang saudara-saudara. Kenapa? Bukan karena senjata mereka. Kenapa? Karena mereka punya hati bersih dari dunia dan hati mereka selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jaga kau punya salat. Perhatikan betul-betul engkau punya salat. Di masjid-masjid, di surau-surau kalian terdengar panggilan Allah, terdengar seruan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kembali kepadaku, kata Allah. Kamu yang buka warung, tutup dulu warungmu. Kamu yang berdagang, berhenti dulu dagangmu. Kamu yang di kantormu, ayo keluar dari kantormu. Ayo kembali kepadaku. Sekarang saatnya kalian beribadah kepadaku. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ayo serahkan jiwa ragamu untukku, bersujud kepadaku, bertekuk lutut kepadaku. Suara azan terdengar, seruan Allah terdengar, panggilan Allah terdengar, tetapi kalian abaikan panggilan Allah, kalian abaikan seruan Allah, dan kalian lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah. Kalian lebih memilih seruan-seruan selain Allah. Kalian lebih memilih panggilan perut kalian, lebih memilih panggilan kursi kalian, lebih memilih panggilan bos kalian, lebih memilih panggilan atasan kalian, lebih memilih panggilan anak istri kalian, lebih memilih panggilan harta kalian, lebih memilih panggilan pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan kalian. Kalian abaikan panggilan Allah, kalian abaikan seruan Allah, dan lebih memilih panggilan-panggilan yang menjauhkan kalian dari Allah. Padahal Allah yang memberikan kalian kehidupan, yang memberi kalian harta, yang memberi kalian pangkat, yang memberi kalian jabatan, yang memberi kalian ruh, jiwa dan kehidupan. Tetapi engkau abaikan panggilan Sang Pencipta dan engkau lebih memilih panggilan-panggilan makhluk. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 tahun yang lalu kita umat Islam disatukan oleh Allah dengan Al-Quran. Betul? Ketika Al-Quran dihina oleh Ahok, ketika Al-Quran dinistakan oleh Ahok, maka seluruh umat Islam, para santri-santri, pondok-pondok pesantren, anak-anak majelis taklim, majelis salawat, para laskar, para pendekar, ormas-ormas Islam, elemen-elemen umat Islam, perwakilan-perwakilan berbagai daerah memutihkan kota Jakarta di bawah bendera Aksi Bela Islam yang dipimpin oleh Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Jihad. Saudara-saudara, jikalau 1 tahun yang lalu kita umat Islam disatukan dengan Al-Quran yang telah dihina oleh Ahok, disatukan dengan Al-Quran yang telah dinistakan oleh Ahok, maka tahun sekarang kita umat Islam akan disatukan kembali oleh Allah dengan cadar dan azan yang telah dihina oleh penista agama Sukmawati. Si penista agama Ahok belum bebas dari penjara, si babi Ahok belum keluar dari penjara, sudah muncul babi betina yang baru. Saudara-saudara, jawab yang keras, siapa babi betina? Siapa babi betina? Jangan takut-takut kamu. Kenapa kamu takut? Jawab yang keras, siapa babi betina? Siapa penista cadar? Siapa penista azan? Dia berkata, aku tidak tahu syariat Islam. Yang aku tahu, syarikonde lebih indah dari cadarmu. Aku tidak tahu syariat Islam. Yang aku tahu, suara kidung lebih indah dari lantunan azanmu. Jawab yang keras, kacau tidak? Kacau tidak? Biadab tidak? Bajingan apa bukan? Bajingan apa bukan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Sukmawati, biadab. Jaga kau punya mulut. Kalau engkau tidak tahu tentang syariat, lebih baik engkau diam. Qulu khairan aw yasmut. Berkatalah sesuatu yang baik atau diam. Kalau kamu tidak tahu tentang syariat, diam. Jangan engkau berpuisi yang isinya menghina cadar, menghina azan, dan menghina syariat. Aku tak tahu syariat Islam. Saudara-saudara, mengaku sebagai ibu Indonesia, tapi tidak tahu siapa ibu yang melahirkan Indonesia. Siapa ibu yang melahirkan Indonesia? Ibu yang melahirkan Indonesia adalah Islam. Indonesia lahir dari rahim Islam. Dia ini gak ada beda sama kakaknya Mak Banteng itu, Megawati.
Megawati pernah ngomong, ini Indonesia bukan negara Islam. Mereka berdua ingin memisahkan antara Islam dan Indonesia. Mereka ingin membenturkan antara adat dan syariat. Mereka ingin mengadu domba antara budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan ajaran Islam. Padahal ajaran Islam ada tanpa merubah budaya-budaya yang tidak bertentangan dengannya bagi pemeluk ajaran Islam itu sendiri. Syariat ada tanpa merubah adat yang tidak bertentangan dengannya bagi pemeluk syariat Islam itu sendiri. Saudara-saudara, Islam dan Indonesia tidak akan pernah bisa dipisahkan, dan tidak akan bisa siapapun ingin memisahkan Islam dan Indonesia. Kenapa? Demi Allah, kalau bukan karena Islam, kalau bukan karena perjuangan para ulama, para santri, waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada partai, belum ada DPR, yang ada ulama, ustadz, kiai, santri, pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim. Mereka berjuang, mengangkat senjata, mengangkat bambu runcing, mereka bermandikan darah, saudara-saudara, bermandikan air mata, bermandikan keringat, saudara-saudara. Kalau bukan karena perjuangan Islam, kalau bukan karena Islam, tidak akan pernah merdeka negara kesatuan Republik Indonesia. Udah tua peot, bukannya minta ampun sama Allah, banyak-banyak istighfar, malah berpuisi sudah menghina cadar. Udah enak-enak kita orang, udah adem, dibikin-bikin lagi kayak begitu. Saya udah jarang ceramah-ceramah keras-keras, udah lembut, enak, adem, ayem, dibikin-bikin lagi kayak begitu. Saudara-saudara, cadar bukan sekedar kain pembungkus kulit, betul? Cadar bukan sekedar kain pembungkus wajah, betul? Cadar adalah lambang kehormatan wanita Islam yang menjaga dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya. Cadar adalah lambang ketaatan wanita Islam kepada penciptanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang cadar itu hukumnya ikhtilaf, berbeda pendapat para ulama. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tetapi dalam kitab dijelaskan, fadhahaba jumhurul ulama al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah ila anna al-wajha laysa bi auratin wa idza lam yakun auratan fa innahu yajuzu laha an tasturahu wa tantakiba wa laha an takshifahu wa la tantakiba. Kesepakatan ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa saja wajah tidak termasuk aurat. Karena wajah bukan aurat, maka diperbolehkan menutupnya, diperbolehkan bercadar, diperbolehkan juga membukanya, diperbolehkan juga untuk tidak bercadar. Bahkan sekarang kamu buka kitab An-Nida li Jinsil Latif, dalam kitab tersebut dijelaskan wanita Arab jahiliyah sebelum Nabi diutus, mereka tidak pernah pakai cadar, tidak pernah. Mereka sukanya dandan, suka mempercantik diri, suka menghias diri, mempertontonkan kecantikan di hadapan orang. Sehingga datanglah Islam, datanglah Al-Quran, datanglah Nabi Muhammad, datanglah syariat, datanglah akhlak, datanglah adab untuk mengubah itu semua. Sehingga wanita-wanita kami, mereka berpakaian bagaikan burung gagak. Tahu burung gagak? Dari ujung paruh sampai ujung kukunya hitam, saudara-saudara. Wanita-wanita kami, mereka berpakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada satupun anggota tubuhnya yang terlihat. Bahkan cadar mereka yang tidak kelihatan mata itu bukan budaya Arab, bukan adat Arab, tetapi itu adalah syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara kidung lebih indah daripada lantunan azan. Saudara-saudara, azan bukan sembarang panggilan, azan bukan sembarang seruan. Azan panggilan Allah, seruan Allah bagi hamba-hambanya untuk menghadapnya, bersujud, bertukuk lutut, memasrahkan jiwa dan raga untuk kembali kepadanya dalam salat. Di dalam lantunan azan terdengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lafaz takbir, itu lafaz Allahu Akbar. Saudara-saudara, tidak ada kalimat yang bisa membakar semangat para pejuang-pejuang kemerdekaan untuk mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Kalimat apa yang diteriakkan oleh Bung Tomo, yang diteriakkan oleh Jenderal Sudirman, yang diteriakkan oleh Pangeran Diponegoro, yang diteriakkan oleh Imam Bonjol, yang diteriakkan oleh Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang diteriakkan oleh para pejuang, para pahlawan, para ulama, para santri. Tidak ada kalimat yang bisa membakar semangat mereka, yang bisa membakar semangat mereka, kemauan mereka untuk mengusir para penjajah dari tanah Indonesia. Kalimat yang membuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Tidak ada kalimat yang lain kecuali kalimat Allah Akbar,
kalimat tersebut ada dalam lantunan azan. Oleh karenanya tidak boleh dibiarkan, betul? Kami umat Islam, kami harapkan kepada kepolisian Republik Indonesia segera tangkap dan penjarakan Sukmawati, betul? Jangan polisi bisanya nangkap ulama doang. Ustadz, kiai, habib mengkritik pemerintah ditangkap, Alfian Tanjung ditangkap, Habib Haidar bin Syabakar ditangkap, Habib Rizik mau ditangkap. Ulama yang mengkritik pemerintah ditangkap satu persatu. Sedangkan penista agama nunggu demo berkali-kali baru ditangkap. Saudara-saudara, saya tanya, adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Sukmawati melaporkan Habib Rizik dengan dugaan atas kasus dugaan penghinaan Pancasila. Apa kata Bareskrim Polri? Segera kami tindak lanjuti. Giliran kemarin kita laporkan Sukmawati, apa kata Bareskrim Polri? Dahulukan musyawarah. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Oleh kalian tangkap dan penjara. Loh, dia udah minta maaf. Kenapa emang kalian minta maaf? Kenapa? Kenapa? Kamu buka kitab Asy-Syifa. Dalam kitab Asy-Syifa Al-Imam Qadiyat dijelaskan tentang istihza bid-din, tentang penghinaan terhadap agama. Kalau ada orang yang hina agama, yang hina Islam, yang hina Allah, yang hina Quran, kita tidak punya hak untuk memaafkan. Saya ulang lagi, kita tidak punya hak untuk memaafkan. Itu yang ngomong bukan Bahar bin Smith, ulama yang ngomong. Ustadz ke, kiai ke, habib ke, MUI ke, tidak punya hak untuk memaafkan. Hak memaafkan ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau dia hina pribadi kita, sebelum minta maaf harus kita maafkan. Kalau urusan pribadi, yang dia hina azan, yang dia hina cadar, yang dia hina syariat, maka kita tidak punya hak untuk memaafkan. Oleh karenanya kami sampaikan kepada kepolisian, tangkap dan penjarakan penista agama, betul? Tidak ada tempat bagi penista agama di Indonesia, apalagi Jakarta. Jakarta tanah Betawi, betul? Jakarta tanah ulama, betul? Jakarta tanah santri, betul? Oleh karenanya kami sampaikan kepada kepolisian, kalau tidak kalian tangkap, kalau kalian tidak bertindak, kalau kalian biarkan, kalau kalian bebaskan, atau bahkan kalian lindungi, demi Allah, jutaan umat Islam akan kami kepung Jakarta dan akan kami hukum penista agama dengan cara kami sendiri. Saya tanya, cara kita menghukum penista agama, penjara atau mati? Penjara atau mati? Siap matikan penista agama? Siap hancurkan penista agama? Siap binasakan penista agama? Andaikan penista agama dilindungi, yang melindungi bawa senjata, lawan jangan. Bawa senjata, bawa senjata, bawa sayur mata, bawa barakuda, bawa terkenang, ribuan, nanti di penjara berani, di penjara, nanti mati, nanti kena tembak, nanti kehilangan nyawa, nanti berdarah, siap berdarah, siap kehilangan nyawa, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir, biasanya saya kalau habis ceramah itu besoknya panitia didatengin sama polisi. Makanya saya ini nggak mau ceramah. Sampai saya udah niat tahun depan saya nggak mau ceramah. Saya mau di pondok mengajar santri-santri saya. Makanya sebab biasanya sebelum acara itu biasanya nggak tahu kalau di sini. Jadi polisi ikut ngaji, mudah-mudahan jadi polisi-polisi yang baik. Nah, bapak polisi kami harus jadi Kapolri nih. Sebab suka ngaji. Biasanya ngasih surat. Habib Bahar nggak boleh intoleran, nggak boleh ujaran kebencian, nggak boleh radikal, nggak boleh bahas politik, nggak boleh bahas pemerintah. Kalau polisi mengatur saya ceramah, jangan suruh saya ceramah, suruh polisi jangan yang ceramah. Tetapi tidak semua polisi kayak begitu. Banyak polisi yang baik, banyak polisi yang bagus. Saya itu kemarin waktu di BAP azan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok pernah ada polisi-polisi? Pada sholat subuh di bawah, selalu tepat waktu. Itu di bagian apa itu? Cyber. Nggak tahu kalau polisi yang lainnya. Itu yang saya tahu.
Nggak semua polisi kayak begitu. Jadi kita nggak boleh juga pukul rata, betul? Satu keranjang ada satu buah yang busuk, ya satu buah itu yang dibuang, betul? Cuma kalau saya lihat yang baik sama yang rusak, banyak akan rusaknya terus. Oleh karenanya saya harapkan kepada polisi, kalau mau teror besok jangan teror panitia. Kalau besok mau ancam, jangan ancam panitia. Kalau mau tangkap, jangan tangkap panitia. Kalau mau penjarakan, jangan penjarakan panitia. Kalau mau teror, teror saya. Mau ancam, ancam saya. Mau tangkap, tangkap saya. Mau penjarakan, penjarakan saya. Saya tanggung jawab dunia akhirat atas apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saudara. Allahu Akbar. Kami para habaib, tidak ada beda bagi kami di penjara kemarin, di penjara sekarang, atau di penjara besok. Tidak ada beda bagi kami mati kemarin, mati sekarang, atau mati besok. Karena kami para habaib, kami dilahirkan untuk mati. Kami dilahirkan untuk meneteskan darah. Kami dilahirkan untuk mempertaruhkan nyawa. Kami dilahirkan untuk membela umat Islam. Kami dilahirkan untuk menjaga agama, syariat, dan ajaran datuk-datuk kami. Kami dilahirkan untuk menjadi benteng agama kami. Oleh karenanya kami sampaikan kepada kalian, wahai para pemuda-pemudi Islam, jikalau satu saat nanti kami ditangkap, atau kami dipenjara, atau kami diracun, atau kami diculik, atau kami dibunuh karena memperjuangkan Islam, karena menyampaikan kebenaran, karena melawan dan menghancurkan kezaliman, jikalau satu saat nanti kami ditangkap, kami dipenjara, kami diculik, kami diracun, kami dibunuh, demi Allah jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama Allah akan dilakukan. Saya tanya pemuda-pemudi Islam, siap lanjutkan perjuangan? Siap teruskan perjuangan? Siap sampaikan kebenaran? Siap hancurkan kerajaan kezaliman? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hancurkan siapapun yang menghancurkan Islam. Allah nistakan siapapun yang menistakan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala permalukan siapapun yang mempermalukan Islam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik Ramadan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah tolong tenang, jangan ada yang berdiri. Biarkan guru kita Habib Bahar